Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti acara Mana Rema. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, mendewasakan rohani kita dan memperkenankan hidup kita di hadapan Tuhan melalui sikap hidup kita yang selalu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat anugerah yang Kau berikan dan anugerahkan di dalam diri kami sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami kembali dapat menikmati dan mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami dan boleh mendewasakan diri kami, sehingga itu akan mengubah kami dari hari ke hari, keserupaan Kristus itu semakin nyata. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dengan topik tidak dikenal tapi terkenal. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca kisah atau cerita ini secara keseluruhan di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 13, dalam kisah ini diceritakan orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus disebut sebagai tanda, bukan sebagai tujuan utama. Fungsinya adalah untuk membuat orang semakin mengenal pribadi Yesus sesungguhnya. Mesias yang sedang menunaikan misinya datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itulah tujuan utamanya datang ke dunia ini. Begitu pula hendaknya kita. Jangan juga menjadikan mujizat sebagai tujuan utama kita ketika kita datang kepadanya. Carilah yang lebih utama lagi, yaitu keselamatan yang merupakan jaminan hidup kekal di dalam diri kita. Ini penting sebab banyak orang yang mencari Yesus sekedar hanya ingin menyaksikan Dia melakukan mujizat. Nah, kalau kita perhatikan di dalam cerita selanjutnya dikatakan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan oleh Yesus untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sepertinya Tuhan ingin mengetahui bagaimana reaksi daripada Filipus, meskipun pastinya Tuhan Yesus sudah mengetahui jawaban yang diberikannya, karena Dia adalah pribadi Maha Tahu.
Dan Filipus menjawab bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Meskipun mereka mendapatkan sepotong kecil saja. Nah, dalam situasi yang penuh ketidakmungkinan, Andreas berkata kepada Yesus, "Ada anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Sekali lagi mereka diberhadapkan dengan ketidakmungkinan dalam situasi seperti ini. Namun Yesus mau memakai apa yang dianggap tidak berarti itu. Sebab di tangan Yesus apa sih yang tidak mungkin? Segalanya jadi mungkin. Tidak ada barang yang mustahil ketika ada dalam tangan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kita. Saat kita makan di rumah atau saat menghadiri acara resepsi, usahakanlah kita ambil secukupnya. Jika kurang bisa ambil lagi makanan itu. Jangan berlebihan yang akhirnya terbuang sia-sia karena tidak termakan. Tuhan Yesus menghargai dari sisa makanan yang ada. Sehingga hal itu kemudian menjadi perhatian Yesus kepada murid-muridnya untuk apa? Mengumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dan mereka mengumpulkannya ada 12 bakul penuh dan yang makan adalah 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita renungkan peristiwa ini dan memperhatikan bahwa melalui pemberian 5 roti dan 2 ikan yang dilakukan oleh seorang anak, Tuhan Yesus bisa memberikan makan untuk 5.000 orang sampai kenyang dan ada lebih 12 bakul. Anak kecil ini tidak dijanjikan bahwa namanya akan terkenal atau akan mendapatkan sesuatu apabila bersedia melepaskan 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki. Tetapi anak kecil ini melakukan saja keinginan daripada Tuhan. Bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia beri itu berarti atau tidak berarti. Yang terpenting adalah dia memiliki keinginan, memiliki kerinduan untuk memberikan apa yang dia miliki. Namun demikian pengorbanan yang dimiliki oleh anak ini telah memberkati banyak orang hingga hari ini, bahkan sampai bumi berlalu. Peristiwa-peristiwa ini tetap tercatat di dalam Alkitab. Dan itu telah memberkati banyak orang. Berapa banyak orang-orang yang diubah dan bersedia berubah setelah membaca kisah Tuhan memberikan makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan pemberian anak ini. Keberhasilan mengalahkan keegoisan diri, yaitu sifat mementingkan diri sendiri, serta sulit untuk membagi apa yang dia punya. Itulah yang mendorong anak kecil ini untuk memberikan apa yang dia punya pada saat itu. Yaitu apa? Dia berani untuk melepaskan 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki. Perbuatan yang dilakukan oleh anak ini telah memberikan pembelajaran yang berharga. Untuk kita tidak memegang secara erat, bahkan menyembunyikan apa yang dimiliki saat Tuhan itu membutuhkan dari hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah dengan apa yang dimiliki. Sekecil apapun perbuatan baik kita, pastinya memberikan pengaruh dan menjadi berkat bagi hidup orang lain. Mungkin banyak orang memandang rendah apa yang saat ini kita lakukan. Tetapi percayalah ketika kita melakukannya untuk Tuhan akan selalu berdampak bagi orang lain.
Dan kita pada pagi hari ini belajar untuk kita berani melepaskan apa yang kita miliki. Berani untuk belajar memberi sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Yang pastinya ketika motivasi kita untuk kemuliaan nama Tuhan, saya yakin dan percaya itu akan berdampak besar bagi kehidupan orang lain. Dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat pagi yang begitu indah. Engkau telah mengajar kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa hidup berbagi. Untuk kami senantiasa ya Tuhan, memberikan apa yang kami miliki. Meskipun itu kecil ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, bahwa sekecil apapun apa yang kami bagikan, ketika Engkau memberkatinya, itu akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan dan tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang senantiasa memperkenankan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.